Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di halaman 10 kemarin kita sudah membaca hadisnya, dalilnya ya, tetapi tanpa penjelasan hadis. Ana ulangi, di bayanul dalil wa fis sahih dalam sahih Bukhari dan Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, fi qaulillahi ta'ala, pada firman Allah, wa qalu la tadharunna alihatakum, mereka orang-orang musyrik di kaum Nuh mengatakan jangan tinggalkan tuhan-tuhan kalian, wala tadharunna waddan, dan jangan tinggalkan wad, wala suwa'an, dan jangan suwa', wala yaghuth, dan juga tidak yaghuth, wa ya'uq wa nasra, dan ya'uq juga nasr. Jangan tinggalkan 5 berhala besar ini berhala paling besar 5-nya, seperti Lata, Uzza, wa Manat di zaman Nabi. Ada 3 berhala besar di zaman Nabi, ya, Lat, Manat, Uzza. Sedangkan di kaum Nuh ada apa sini? Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Jangan tinggalkan mereka, jangan ikuti Nuh, orang gila dia. Ya, bapak kalian sudah nyembah kapal Nuh ini sudah lama, ngapain ikutin Nuh? Ini kata orang musyrik di zaman Nabi Nuh. Qala Ibnu Abbas berkata, hadhi asma'u rijalis sholihin. Yani patung-patung yang mereka sembah ini sebenarnya adalah nama-nama orang soleh min qaumi Nuh, dari kaum Nuh. Falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim. Setelah mereka meninggal semua, syaitan mewahyukan kepada kaum mereka yang bodoh-bodoh, ya, bodoh-bodoh, an irsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha arsaban wa sammuha bi asmaihim. Ya, dirikan pada majlis-majlis mereka, lihat, dengerin, yang mereka dulu biasa duduk-duduk di situ, ya, ansab-ansab, berhala-berhala, ini patung-patung, wasammu, dan berilah nama dengan nama-nama mereka. Ini buat patung peringatan di tempat kita dulu ngaji di situ, kajian di situ sama Syekh Wad, Syekh Suwa', Syekh Yaghuth, Syekh Ya'uq, dan Nasr. Ya, buat peringatin biar kita ingat, kudu khusyuk kepada mereka pas kajian, pas ngaji, pas dinasihatin. Itu dulu cara syaitan, belum disembah dulu. Ya, belum disembah dulu. Fafa'alu, maka mereka melakukannya. Kok bisa syaitan? Ingat, syaitan bisa berubah menjadi apa? Manusia. Ya, seperti iblis ketika yang menyuruh dan menasihati seluruh kabilah Quraisy untuk membunuh Muhammad SAW, sekali pukul dari seluruh kabilah. Seluruh kabilah, ya, misal Bani Hashim 1, Bani Umayyah 1, Bani Umayyah 1, Bani Khattab 1, ya, Bani Ibnu Khalid 1, Bani Walid, satu-satu semuanya ngebuk Muhammad. Ketika dituntut darah nggak bisa Bani Hashim, ya, karena dulu darah mahal sekali. Kalau sekarang murah sekali, tinggal di penjara. Ya, siapa yang membisikkan ini kepada Quraisy? Iblis yang menyamar sebagai kakek yang bernama Fulan, ya, namanya lupa saya. Seperti itu, iblis bisa menyamar siapa? Ular, atau menyamar orang soleh yang goda Adam alaihissalam siapa? Sama Hawa. Siapa? Iblis. Ya, ketika nanti watakuna minal khalidin, Allah melarang kamu makan ini, wahai Adam, Hawa, untuk apa? Agar kalian tidak kekal aja. Masih nggak percaya Adam, Hawa. Tapi ketika mengatakan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, iblis bersumpah di depan Adam, Hawa, ya, bahwa saya adalah seorang penasihat. Demi Allah, kaget Adam. Selama hidupnya Adam, sumpah itu pasti benar kalau orang bersumpah atau makhluk bersumpah. Adam lupa waktu itu bahwa inna syaitan lakuma aduwwun mubin, bahwa iblis, syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu, wahai Adam dan Hawa. Ya, ngomong apa dia jangan percaya. Tapi tadi itu, ya, sangat pintar, nggak ada yang nggak berhasil. Hawa, Adam berhasil digoda, apalagi kaum Nabi Nuh. Nah, tapi ingat, Adam dan Hawa sangat-sangat menjadi sunnah bagi kita semua. Ketika setelah melakukan tobat, setelah melakukan apa? Dosa, falamma dzaqa syajarah, ingat, setelah berduanya mau makan buah larangan Allah, langsung ditanggalkan baju kemuliaannya oleh Allah.
baju nur dari surganya ditanggalkan, telanjang, wa tafiqa yakhsifani alaihi min waraqil jannah, maka nyari-nyari daun surga buat nutupin auratnya, dan diturunkan dari surga ke dunia. Dunia apa artinya dunia? Isim muannas dari ad. Nah, Dani yang paling rendah, alam paling rendah adalah adna, dunia. Udah cewek muannas paling rendah lagi. Ya, dihinakan banget namanya dunia dengan sighat adna, fu'la. Jadi makanya jangan nyari apa-apa di sini, kita abirus sabil saja, lewat, gharib. Ya kun fid dunya kan naga gharibun au abirus sabil. Hidup di dunia seakan-akan ini jadilah orang asing dan seakan-akan engkau hanya lewat aja. Baik, fa fa'alu, apalagi kaumnya Nabi Nuh, kalau Adam Hawa bisa digoda iblis. Nah, apalagi anaknya Adam, lebih mudah. Tapi godaannya tidak sampai syirik. Dari 10 ribuan tahun atau ribuan tahun belum bisa syirik iblis. Ayam bunuh saudaranya tadi, berzina, mencuri. Kayak Nabi Adam hanya memakan buah saja, enggak sampai syirik. Syirik pertama dari kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ini fafa'alu, akhirnya mereka mulai ini benih syiriknya. Membangun patung-patung buat peringatan awalnya, walam tu'bad, dan belum disembah. Ini salah cetak, tu'bad harusnya. Dan belum disembah patung-patung itu. Hatta idhalaka ulaika, sampai ketika mereka yang membuat patung itu pada meninggal. Tadi yang membuat patung untuk memperingati generasi sebelumnya, syekh-syekh mereka. Kemudian yang buat patung meninggal, wa nusyal ilmu, dan ilmu sudah dilupakan, nggak tahu kenapa orang tuanya membangun patung, dikiranya nyembah aja. Siapa yang membisikin lagi? Syaitan-syaitan dari jin dan manusia, selalu ada, ya, jin dan manusia. Dulu di Arab, di Mekah belum ada berhala. Pertama yang itu berapa? Ya, Amr bin Luhai, anu baca surah kan? Yang pertama naruh berhala di Mekah, di Ka'bah, siapa? Ibnu Luhai. Dia datang dari India, melihat berhala banyak. Coba di sini sama seperti itu. Ya, maka beliau adalah orang yang ususnya terburai, yang membuat orang Arab menyembah berhala. Pertama dosa semua ke dia. Alhamdulillah. Selain iblis tentunya, iblis laknatullah alaih. Wa nusil ilm, dan dilupakan ilmu, ubidat, lupa sudah orang, ilmu nggak ada lagi yang dikaji, akhirnya disembah atau patung tadinya peringatan doang, lama-lama disembah. Ma yustafadu minal hadits, yang diambil dari dalam hadis, satu, annal ghuluwa, bahwa ghulu, berlebihan, fis salihin, pada orang-orang soleh, sababun, adalah sebab li'ibadatihim, ya, untuk mengibadahi mereka, min dunillah, dari selain Allah, ya. Berarti ghulu fis salihin, ya, berlebihan kepada orang-orang soleh dengan membangun patung-patungnya, ya, adalah sababun li'ibadatihim, ini sebab beribadah pada mereka. Untuk generasi berikutnya kita yang buat tahu, tapi emang ente menjamin, antum menjamin anak antum lahir bisa ngajari seperti ilmu ente ada? Kita nggak tahu umur kita sampai mana, ya kan? Ini orang alim semua 100, melahirkan 2000, masih kecil-kecil umuran Adam, kemudian meninggal semua kita, satu generasi dengan kecelakaan mobil, pesawat misal, kapal, ya Allah, kun fayakun. Ya, akhirnya anak-anak kecil Adam yang umur-umuran, ya, belum ada, siapa yang didik? Nggak ada. Kecuali misalnya Allah sisakan orang yang paling bodohnya, ya, orang paling bodoh masih hidup. Terjadi seperti ini? Terjadi enggak? Terjadi di Jawa, pembantaian ulama-ulama di pesisir tahun berapa itu? Terjadi, ulama Sunan dibantai semua. Alhamdulillah. Oleh Sunan rajanya yang tidak Ahlussunnah atau yang zalim, dan ini sering. Nah, sehingga generasi berikutnya bodoh. Seperti ketika Spanyol dikuasai
oleh orang-orang salib lagi. Ketika Daulah Andalus pukul mundur, ya, kekalahan kaum muslimin di Andalus, di Spanyol, di Eropa, mundur semua. Apakah semuanya lari nyebrang laut Bahrul Muhit? Ya, ada yang tertinggal. Ada yang takiyah, pura-pura Kristen, artinya masih muslim. Dan seterusnya sampai diizinkan tetap Islam, tapi dengan syarat-syarat ini sampai pengajaran dilarang, pengajaran Islam dilarang. Akhirnya kalau anak saya nggak diajarkan Islam gimana? Nggak boleh belajar, nggak boleh. Harus belajar pelajaran di sekolah mereka. Diajari mereka, terserah mereka. Dan ini kenyataan. Orang Saudi dagang di Jerman, anaknya masya Allah dinikahkan sama penduduk situ, tapi di bawah umur nikahnya. Sudah peraturan sama ya, peraturan Jerman. Akhirnya apa? Ditangkap, karena pernikahannya di bawah umur. Dipisahkan dengan kedua orang tuanya si perempuan ini. Setelah 2 tahun nggak tahu diapain, balik ke rumah bapaknya masih di Jerman, sudah salib, udah roknya sudah di atas lutut, udah nggak jilbaban. Oh, dari Saudi loh, pada ini sadaran, sangat nggak tahu 2 tahun dicuci otaknya gimana oleh mereka. Ya, setelah itu pedagang tersebut balik, udah nggak berani lagi di negeri orang yang tidak ada jaminan Allah. Awas, atau berani tinggal di negeri yang bukan kaum muslimin di situ, yang tidak ada pengajaran Islam. Awas, hati-hati. Ada hadisnya yang mengerikan. Allah berlepas diri. Ya, pastikan cari tempat yang ente, antum dan keturunan antum, ya, ada kesempatan besar untuk melanjutkan estafet agama Allah agar kita bisa masuk ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam kondisi muslim. Mahal kunci surga ini, mahal sekali. Ingat, surga paling bawah, yang paling bejat, paling parah dosanya, paling besar, memang paling lama masuk nerakanya. Tetapi selama masih muslim, masih syahadat, tidak syirik besar, walaupun zina, membunuh dan seterusnya, dan dia tidak tobat sebelum matinya, tidak tobat, ya, terserah Allah masuk ke neraka atau diamu. Dan jika Allah masuk ke neraka selama mungkin, tapi tidak sampai kekal, ya, salah satu dosa membunuh, memakan riba, memakan harta anak yatim, ini dosa-dosa yang membuat mukfun tawil. Allah pasti sebesar angkat dia. Yang derajat terendahnya orang masuk surga adalah kata Allah, siapa? Kata Rasulullah 50 dunia, ya, dalam riwayat 10 kali, dalam yang lain 50 kali. Setelah 10 kali dunia. Antum penguasa Cikande, senang nggak? Cikande punya antum sendiri, ini baru desa atau kecamatan punya sendiri. Serang, udah Indonesia berapa pulau ini punya sendiri nih. Kecil Indonesia, udah seluruh dunia ini punya ente. 10 kali, ya, mau ke Antartika, mau ke utara, mau ke mana? Seluruh mobil, seluruh pesawat, seluruh yang ada kekayaan di surga yang paling rendah itu, yang 10 kali bumi ini sekarang, ya, itu adalah milik siapa? Muslim yang paling parah dosanya. Maka dakwah Islam yang benar adalah dakwah tauhid. Karena manusia sunnahnya adalah dia pasti berdosa. Kalau antum tidak mau mendakwahi orang berdosa, jangan dakwah, nggak usah. Orang yang berdakwah mempertahankan umat agar jangan sampai lepas dari tauhid, jangan sampai syirik besar, itu aja. Harus mati dalam kondisi la ilaha illallah. Manusia pasti berjalan dosa, haknya mata dosa, telinga mendengar dosa, mulut dosa, tangan dosa, kemaluan membenarkan atau mendustakan. Tapi ingat, Adam bapak kita setelah berdosa apa? Ini menjadi sunnah anak Adam. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah nikmatnya para yang diberi iman oleh Allah dari zaman Nabi Adam sampai detik ini, yang terus berada dalam ilmu, dimudahkan oleh Allah dalam perjalanan ilmu, sebelum menikah, setelah menikah, ketika muda, ketika tua, ketika mau meninggal. Allah mudahkan dia dalam ilmu, dia tetap mengingatkan dia di atas tauhid yang bersih,
Walaupun seluruh kita pasti banyak dosa yang kita tahu atau yang tidak kita tahu. Orang yang sedikit dosanya, dia akan ingat dosa-dosanya. Tapi kalau terlalu banyak dosanya, dia udah nggak bisa ngitung lagi. Sehingga dia kena musibah, oh ini dosa, gara-gara dosa ini. Ya, wa qallat dzunubu qaumin. Sebuah kaum yang sedikit dosanya, ketika ada musibah mengenainya, dia langsung ingat, oh gara-gara dosa ini, oh gara-gara dosa ini. Cepat istighfarnya dan menjaga diri dari dosa-dosa kecil dan menjauh sejauh-jauhnya dosa-dosa besar. Ya. Baik. Yang kedua, at-tahdhiru minat taswiri wa ta'liqi suwar. Hadis ini menjelaskan kita agar kita menjauhi dari menggambar dan masang gambar-gambar. Karena ini bahaya. Satu, malaikat tidak mau masuk rumah atau tempat yang di situ ada gambar. Kedua, anak-anak kita, istri kita nggak tahu setelah kita mati akan ngapain gambar itu. Tiap melihat gambar kita sedih, nangis, galau, nah berlebihan. Bahkan kalau udah meninggal suaminya nikah lagi, udah ya, dengan doain suami lamanya. Sahih? Nah, misal Salman nikah sama Ulen, Salman meninggal, ya udah Ulen nikah lagi sama Delvino, pusing amat. Ya, nunggu indah. Gitu. Contohnya siapa? Lihat istri Ja'far ibn Abi Thalib, kakaknya Ali bin Abi Thalib, yang ditebas dua tangannya ketika perang Mu'tah, yang Allah gantikan dengan 2 sayap di surga, dijamin, termasuk dijamin surga. Nah, setelah beliau meninggal, istrinya langsung diperistri Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar meninggal, langsung diperistri Ali bin Abi Thalib. Ya udah, sabar. Perempuan, ya, jangan terpaku dengan istri suami pertama, kecuali antum aman syahwatnya. Kecuali seperti istri sebagian sahabat yang mengatakan seperti ini, wahai suamiku, ini istrinya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam siapa? Zubair bin Awam siapa? Iparnya Aisyah, iparnya Nabi juga, istrinya Asma, bapaknya Abdullah bin Zubair, menantunya Abu Bakar. Ingat, Abu Bakar anaknya seluruhnya muslim, bapaknya muslim, cucunya muslim, Abdullah bin Zubair, menantunya muslim. Ini termasuk keberkahan Abu Bakar, muslim semua beliau, ya, keluarganya, walaupun dalam perjuangan berat, khususnya bapaknya terakhir muslimnya, Islamnya. Zubair, ya, salah satu istrinya mengatakan, saya ingin menjadi suamimu di surga, istrimu di surga. Maka kata Zubair, kalau begitu kau jangan menikah lagi. Karena Nabi SAW beliau beristihad, ya, diturunkan ayat, nah istri-istri Nabi tidak boleh menikah lagi, karena istri-istri Nabi dunia adalah istri Nabi di akhirat. Nah kalau antum ingin, ya, bersama suamimu yang pertama sampai surga, jangan menikah lagi. Nah, ini yang ini dikasih pilihan sama Zubair bin Awam. Dari sini sebagian ulama mengatakan istri seseorang, ya, atau suami seseorang adalah suaminya di surga yang terakhir. Misal Ulan menikah dengan Rehan menceraikannya. Ulan menikah lagi dengan Syahid meninggal. Ulan menikah lagi dengan Mas Alfian misal, sampai Alfian meninggal dan Ulan udah tua. Akhirnya dia nggak menikah lagi. Menurut mazhab ini, maka nanti suaminya di surga adalah Alfian. Mazhab yang satu lagi beda. Dia dipilihkan oleh Allah, dia akan dipilihkan oleh Allah untuk milih mana suami yang terbaik buatmu nanti di akhirat. Yang terbaik akhlaknya, terbaik derajatnya, terbaik dudukannya, suruh milih. Ya, dua-duanya enggak usah pusing. Ya, dua-duanya tidak usah pusing. Jadilah orang soleh soleha, insyaallah menempati surga yang tinggi dan hisabnya dimudahkan. Yang ketiga, at-tahdhiru min makris syaitan wa irdihil batil fi suratil haq. Meninggalkan dari makar syaitan, ya, dan tata caranya, ya, ird atau penggambarannya. Irdihi adalah penggambarannya yang batil fi suratil haq, dalam menggambarkan kebenaran.
Ya tadi sebuah kaum, bangun peringatan buat kakek moyangmu, biar untuk menghormati mereka, biar agar kita lebih khusyuk, agar disampaikan doa kita dan seterusnya. Ini cara-cara syaitan memasukkan ke otak-otak mereka. Ya, sampai sekarang ada masih, sampai sekarang, dari zaman dulu sampai sekarang. Ini gaya syaitan iblis. Dan cara menggoda Adam alaihissalam, lihat. Fawaswasalahum syaitan. Ya, maka menggoda mereka berdua dan Hawa syaitan. Syaitan di sini adalah iblis. Karena belum ada syaitan ketika kecuali iblis. Nah, ra'sus syayatin adalah iblis. Kepalanya syaitan adalah iblis. Fawaswasalahum syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima, agar tampak dari aurat keduanya. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa, Allah tidak melarang kalian berdua untuk mendekati pohon ini atau makan pohon ini, buah ini, ya, kecuali illa an takuna malakaini, kecuali agar engkau biar enggak jadi malaikat. Illa an takuna malakaini wa takuna minal khalidin, dan enggak kekal di sini. Tuh dirayu terus Adam. Setelah wa qasamahuma lahuma wa qasamahuma inni lakum malakasin, baru kegoda Adam dan Hawa. Dia akan menggoda kita terus sampai jatuh kepada maksiat. Dan jangan putus asa, buat dia nangis si iblis dan tentaranya. Dengan apa? Taubatan nasuha, taubat nasuha. Nangis dia, udah capek-capek menggoda, kita taubat, diampuni dosa kita oleh Allah, bahkan dibalas lebih baik. Ya, kapok dia, biar nggak ada kapoknya tapi dia nggak pernah kapok. Yang keempat, at-tahdhiru minal bid'ah walau hasuna qasdu fa'iliha. Tahdhir, ya, menjauhi dari bid'ah minal bid'ah, dari bid'ah walau hasuna qasdu fa'iliha. Karena bilang jangan ngobrol, dengerin. Jangan ngobrol, nanti dulu, ada waktunya dengerin. Walau hasuna qasdu fa'iliha, walau hasuna, bagus, qasdu, niat, fa'iliha, pelaku bid'ah ini, ya, pelaku bid'ahnya niatnya bagus, tetapi bid'ah adalah bid'ah, ya, bid'ah adalah bid'ah. Bid'ah adalah bid'ah walaupun antum istihsan, menganggapnya baik. Dan ada hadisnya yang mengerikan. Ketika Rasulullah dan sahabat-sahabatnya meminum telaga, ada sekumpulan kaum yang mau minum di telaga Rasulullah, dilarang oleh Allah. Maka kata Rasulullah, qaumi, ini kaumku ya Allah, ini kaumku. Maka dikatakan kepada Nabi, mereka adalah yang membuat perkara-perkara baru dalam agama setelah peninggalmu. Maka Rasul berlepas diri setelah itu. Yang kelima terakhir, at-tahdhiru minat taqlid, ya, menjauhi taklid, buta, ngomong apa gurunya ngikut, ya, menjauhi taklid buta. Tanya dalilnya, ingat kalau beragama tanya dalilnya. Ustaz, antum mengatakan celana cingkrang wajib, Ustaz, dalilnya apa? Harus tanya, Ustaz, antum mengatakan cadar sunnah, cadar wajib, dalilnya apa? Ustaz, antum mengatakan jenggot wajib, dalilnya apa? Tanya dalilnya, jangan cuma ustaznya ini ikut aja. Misal, antum sering lihat anak tahiyat, kakinya kayak gini kan? Enggak berdiri. Ya, saya yang di belakang masih sering lihat. Padahal kan anak ngajarin antum kayak gini, ya. Indian sweep. Pas duduk tahiyat awal sama duduk sama duduk baina sajdadain, antara sujud. Tanya kenapa saya gitu? Bukan Ustaz dulu mengajarnya kayak gini. Harus tanya. Kenapa seperti itu? Ringkasnya anak kayak gitu lagi sakit kakinya. Lagi kecedit. Lagi sakit. Nah, kalau diikutin ya parah, antum lagi sehat ngikutin orang sakit. Ya. Jangan ikutin orang sakit, orang sehat. Nabi pas sakit salatnya apa duduk. Antum ikutin duduk ketika sehat, nggak sah salat antum. Ya, nggak sah. Baik. Nah, jadi setiap ustadz, ulama, syekh atau guru
atau orang tua antum atau teman antum ketika melakukan sebuah peribadahan yang berasal dari agama, tanya kenapa melakukan. Kalau nggak tahu, kalau tahu ya sudah. Oh itu dalilnya Quran ini. Oh itu dalilnya lemah, tapi dia pakai madhab ini misal. Ya, dan seterusnya. Biasakan tanya dalilnya. Udah tenang, udah lepas. Setelah itu udah biarkan dia dengan Allah dan kita tenang dengan dalil. Tsani yang terakhir hadisnya, yang pertama tadi jelasin udah ya. Wa an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Umar, ini Umar bin Khattab, bahwa Rasulullah sallallahu bersabda, la tatruni kama atratin nasara ibnu Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasul. Ya, jangan agungkan aku sebagaimana orang Nasara mengagungkan ya Ibnu Maryam, anak Maryam. Innama ana abdun. Sebenarnya saya hanya seorang hamba. Faqulu Abdullah wa rasuluh. Maka katakan Muhammad adalah Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya. Jangan katakan saya anak Tuhan, jangan kayak orang Nasrani. Atau saya apa lagi? Yang lain-lain yang membuat Allah marah. Ini akhrajahu, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa qala, dan Umar juga mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, iyyakum wal ghuluwa, awas jauhi ghulu, jauhi berlebihan. Iyyakum di sini adalah jauhi, ihdharu, iyyakum artinya di sini ihdharu, tinggalkan ghulu. Ya, sighatul ighra, ini ighra. Wa fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Sesungguhnya ahlaka, yang menghancurkan, man kana, orang-orang yang qablakum sebelum kalian adalah apa? Mana fa'il dari ahlaka? Fa'ilnya ahlaka al-ghulu. Yang menghancurkan adalah berlebihan, melampaui batas. Ya, Muhammad adalah nabi dan rasul dan hamba Allah. Sudah cukup. Hamba Allah berarti makan, minum kayak kita. Cara makannya wajib ditiru, cara minum wajib ditiru. Sebagai nabi dan rasul ada junjungan kita hormati sebatas apa? Penghormatan kepada nabi dan rasul yang merupakan makhluk. Jadi enggak boleh menghormatinya seperti kita beribadah kepada Allah. Enggak boleh berdoa kepada nabi ketika nabi meninggal, enggak boleh lagi sudah. Meminta-minta enggak boleh, meminta ke nabi ketika hidup boleh, tapi yang mampu saja. Ya Rasulullah, tolong doakan saya agar cepat haji, agar cepat nikah, agar Allah jodohkan saya dengan dia. Nah, itu ketika beliau masih mau hidup. Kalau sudah meninggal ya jangan, sudah doanya langsung ke Allah. Tapi kita cukup kepada Nabi adalah dengan Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Maka Rasulullah menyampaikan 10 kali ke kita. Siapa yang bersalawat atas Nabi, Nabi akan dibalas dengan salawat kepada kita 10 kali. Allah akan membalas dengan 10 kali salawat. Baik. Jangan berlebihan dan jangan menyepelekan juga hak Nabi, nggak boleh. Apa sih Nabi itu? Nabi cingkrangan, kita nggak cingkrangan lah, malas. Nabi jenggotan kan dulu zaman Nabi, nggak perlu ngikutin Nabi lagi, jenggotan udah nggak pas lagi zaman sekarang. Apalagi terus sholatnya pakai jubah, pakai sarung. Nabi pakai sarung, kadang pakai jubah, kadang pakai gamis. Ya, zaman sekarang nggak cocok lagi, kita pakai kotang aja, kan Nabi mulai kotang, pakai kotang. Baju basket. Bukan sini kelihatan ketiaknya. Sah nggak sholat pakai baju basket kelihatan ketiaknya? Ini ketutup. Ininya ketutup pundaknya. Sah nggak pakai baju basket? Sah kalau laki-laki, kalau cewek nggak sah. Sah. Tapi kalau lagi benar-benar nggak ada baju, masuk sholat di masjid pakai baju kayak gitu. Kalau nggak ada baju lain, belum keteknya kemana-mana nanti. Sampai. Nah, kenapa anak bilang gitu? Anak di Filipina mahasiswa, astagfirullah, dari Cina atau dari Filipina. Baru masuk tahun pertama masuk dia, anak adik kelas jauh. Sehingga sholat bareng di masjid pakai kaos dalam doang. Ya sah sholatnya, cuman nggak ada untuk menuntut. Dan dia punya baju lain, sudah nggak punya baju lain nggak apa-apa dilumrahin. Kita beliin baju atau kita pinjemin baju. Ya, beradab kepada Nabi. Dan yang terbaik 2 pakaian kata Rasulullah. Ya, ketika kita menghadap
ke direktur, ke presiden pakai baju terbang. Ketika menghadap Allah sholat, bajunya asal-asal aja sudah. Yang paling jelek yang nggak ada kepada Allah. Gimana sholatnya diterima? Ya. Ma yustafadu minal hadis, yang diambil hadisnya faidah dalam hadis ini. Ma yustafadu, yang diambil faidah dalam hadis ini apa? Satu, tahrimu mujawazatil haddi fi madhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ikhrajihi min dairatil ubudiyyati li'anna dzalika huwa syirku billah. Tahrimu mujawazatil hadd, ya, pengharaman, ya, melampaui batas. Mujawazah, melampaui al-hadd batas. Al-hadd batas, mujawazah melampaui. Ya, pengharaman melampaui batas fi pada madhin Nabi, dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ikhrajihi, dan mengeluarkannya, ya. Dan hal ini apa? Memuji Nabi berlebihan ini dikeluarkan min dairatil ubudiyyah, dari lingkaran dairah, ya, dari lingkaran peribadatan. Dari cakupan, lingkaran maksudnya cakupan peribadahan, li'anna dzalika huwa syirku billah, karena hal tersebut adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilarang berlebihan memuji Nabi. Contohnya apa? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Itu paling gampang, paling sering kita dengerin. Cuma pada enggak paham maknanya. Coba maknanya dilihatin. Ya Rabbi, wahai Rabbku, Tuhanku, bil Mustafa, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Bil Mustafa, kepada Mustafa, yani maksudnya Nabi di situ. Mustafa dari manusia Nabi Muhammad al-Mustafa. Balligh maqasidana, sampaikan keinginan-keinginan kami kepada Nabi, bukan kepada Allah. Ya, suruh Allah sampaikan keinginan-keinginan kami kepada nabimu. Boleh ke perkataan ini? Ya, ini jelas-jelas hulu, menyelampaui batas. Ya, dan inilah lafaz syirik. Nah, hati-hati. Kalau misal ya Rasulullah salamun alaik ya Habiballah, ini syirik enggak? Nah. Dari situ belajar tauhid enaknya di sini. Ya, salam-salam yang tidak sesuai sunnah berputar kepada satu syirik besar atau syirik kecil atau bid'ah atau haram atau minimal dosa kecil. Rata-rata antara haram ke atas. Rata-rata haram ke atas jika sesuai Nabi. Salamun alaik, wahai Nabi, salam kepadamu. Nabi masih hidup enggak? Dipanggil-panggil, kecuali dalam salat. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Nabi sudah meninggal, makanya Ibnu Mas'ud dan yang lainnya mengganti salamnya dari assalamu ala nabi, enggak assalamu alayka lagi. Assalamu alayka ketika ada Nabi Muhammad masih hidup. Ketika sudah meninggal, ya sudah assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada dua mazhab, ada khilaf memang. Ada khilaf. Yang sahih assalamu ala nabi, Allahu a'lam. Ya. Dan ini diajarkan para sahabat. Assalamualaikum ketika Nabi hidup aja. Salam kepada wahai Nabi ketika masih hidup. Kalau sudah meninggal diganti dhamirnya ghaib, assalamu ala nabi. Ya, dan seterusnya. Baik, dari sini pemahaman tauhid pentingnya, ya, bahwa dhamir ini harus dicermati banget. Kalau lafadznya haram jangan dilakukan, apalagi syirik, jauh-jauhnya. Kalau boleh enggak masalah. Salatullah salamullah, boleh enggak? Ala taha rasulillah, boleh enggak? Enggak masalah kalau ini. Boleh. Dhamirnya ghaib semua. Ya, salawat Allah ya kepada Nabi dan seterusnya, enggak masalah. Ya. Cek apa namanya? Salawat yang sesuai atau enggak. Kemudian tempatnya, hati-hati, tempatnya jangan asal ditempatkan, ganggu orang, kasihan. Ya, di sebelum sholat puji-pujian, apakah pas atau enggak? Sebelum sholat sunahnya doa,
Nah, bukan mengeras suara. Apakah ada kayak gini di Mesir? Apakah ini ada di Yordan dan lain-lainnya? Coba cek di negara-negara lain atau di Indonesia saja. Nah, jika ada, siapa yang mengatakan yang melakukannya? Apakah dia punya dalil dari Quran dan Sunnah? Terus cek sehingga ya Quran Sunnah itu sesederhana, mudah dilaksanakan. Kitanya ternyata yang menyusahkan di nambah-nambah. Yang sudah ada capek dilaksanain, yang sudah ada dilaksanain semua capek. Ya, capek, apalagi ditambah-tambahin, lebih capek lagi. Ya, contohnya zikir pagi petang udah hafal belum? Belum. Ngapain nambah-nambahin selawat yang enggak ada tambahnya? Ya, zikir pagi petang. Zikir setelah sholat aja yang dikit. Enggak hafal, malas. Ya, dan yang lain-lainnya. Baca Quran yang dituntut, menghafalkannya yang paling dituntut, enggak dihafalkan. Malah yang tidak dituntut malah dikerjakan. Baik. Yang terakhir, at-tahdhiru min at-tashabbuhi bil kufar. Lihat. Ulen. Tahdzir dari at-tashabbuh, menyerupai bil kufar, dengan orang kufar, dengan orang kafir. Jangan nyerupai dengan orang kafir. Orang kafir buat kacamata, saat kita kacamataan, ini bukan tashabbuh. Kita gunakan teknologi mereka. Mereka membuat komputer, Ustaz. Kalau kita pakai komputer tashabbuh, bukan. Tashabbuh dalam masalah agama, bukan dunia. Contohnya, ya, mereka memperingati kelahiran Isa Al-Masih. Kita ikutan meringati kelahiran Nabi. Bahkan mereka memperingati diangkatnya Isa ke atas langit. Kita ikut-ikutan memperingati Nabi Muhammad diangkat dimi'rajkan ke langit. Orang Hindu selamatan 7 hari, 40, 100 ribu. Kita ikut-ikutan selamatan 7. Padahal Nabi nggak melakukan. Hubungannya agama jelas, doa-doa dan seterusnya, dan lain-lainnya. Orang-orang kafir merayakan hari Valentine 14 Februari. Yang pernah ngerasa itu yang kirim coklat ke siapa itu? Awas. Ikut-ikutan, padahal itu hari yang mengerikan sekali, hari perzinaan, dikit-dikitin. Dan lainnya. Ya, nggak boleh tasyabuh yang dalam masalah kerusakan ini. Ya, kalau pakaian, orang kafir buat pakaian koko, kita pakai koko bagus. Yang buat jubah siapa? Orang Cina juga. Ya, jubah sudah ada sejak zaman sebelum Nabi, tapi agama membolehkan jubah, membolehkan koko dengan sarung yang terbaik. Yang penting tertutup. Komis, ya, gamis-gamis, izar, sarung-sarung. Ini yang dibolehkan oleh agama, kita berarti tidak tashabbuh. Komputer ini bukan tashabbuh. Kacamata bukan tashabbuh. Mobil bukan tashabbuh. Ya, apalagi, pakai cadar. Tashabbuh dengan perempuan nggak boleh. Hukum asalnya nggak boleh. Tapi tujuannya apa? Tujuannya apa? Waktu itu kan berlomba, tebak cadar. Lihat, perempuan nggak bisa nebak cadar, laki-laki dicadarin kan? Gimana kalau laki-laki masuk ke kerumunan perempuan di masjid? Dan ini terjadi. Ya, ini untuk meyakinkan perempuan bahwa nebak cadar nggak mudah. Paham kan antum? Sehingga ketika di kajian harus dilepas, wajib mukanya dilepas. Biar ketahuan ini laki-laki atau perempuan. Karena sebagian parah, sering desel-desel. Ya, sedang desel. Kemudian masuk WC-nya ikut, di belakangnya kalau berduaan. Di belakangnya masuk WC, tek dorong sekap, hilang deh. Duitnya, dompetnya. Ya kalau duit dompetnya doang, kalau hilang yang lainnya. Kehormatannya walidzubillah. Paham kan? Ya, maksudnya itu kemarin. Dan sekali aja cukup, nggak usah berdua kali. Ya, tidak mudah nebak cadar, apalagi yang lainnya. Ya, berhati-hati, itu untuk berhati-hati. Tasyabuh apa lagi? Semua tasyabuh dengan keburukan tidak
boleh intinya. Yang masalah agama atau tersebut keburukan terakhir, wallahu a'lam, hukumnya tidak dibolehkan. Al-babur rabi, insyaallah pertemuan berikutnya. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.